Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Rabu 22 Desember 2021. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian pagi Jemaat Sidoarjo. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu bersama dengan kami. Tuhan, dipermuliakan atas cinta-Mu yang tulus kepada kami, sehingga membuat kami sangat sukacita dalam menerima firman-Mu yang akan menuntun perjalanan kami sepanjang hari ini. Kami telah siap untuk mendengarkannya ya Tuhan, bersabdalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 1 ayat 46-56, nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dari rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Allah sendirilah yang memilihnya. Mungkin kita sering menilai orang lain tidak layak menyandang jabatan tertentu karena kemiskinan dan kesederhanaannya. Tapi jika Tuhan berkenan, siapa dapat membatalkannya? Maria adalah seorang yang sangat sederhana, namun ia bermegah dan memuji Allah karena perkara besar dinyatakan Allah kepada dirinya. Di depan Allah, Maria memahami keberadaan dirinya sebagai seorang hamba. Itulah sebabnya orang menyebut dia berbahagia karena telah dipilih untuk mengandung dan melahirkan anak Allah. Dia adalah perempuan yang sederhana yang dipilih oleh Allah, sehingga dalam keterpilihannya semakin nyata bahwa Allah dapat meninggikan orang yang rendah, bahkan menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya. Kisah ini sekaligus memperlihatkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang memberikan kebaikan pada orang lapar dan dapat saja menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Maria sungguh percaya bahwa Tuhanlah yang merencanakan dan menghendaki semua hal yang terjadi padanya. Dia merenungkan bahwa itu bukan karena usahanya sendiri sehingga dia dipilih oleh Tuhan, tapi karena Tuhan sendirilah yang berkehendak kepada dirinya untuk menjadikan dirinya ibu dari Sang Juru Selamat. Melalui kisah Maria, kita dapat belajar bahwa Allah memiliki otoritas penuh terhadap kehidupan manusia. Jika Allah sudah menentukan segalanya, maka tidak ada yang dapat membatalkannya. Karena itu jangan rendahkan diri kita dan orang lain, karena Allah dapat saja memakai kita menjadi alatnya untuk terus menyampaikan kebenarannya terhadap orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah datang kepada kami pada pagi hari ini. Sungguh meneguhkan kami untuk selalu bersyukur, menjalani hidup ini dengan sukacita dan semangat, dan punya kepercayaan diri yang baik, karena kami percaya bahwa Tuhan sendirilah yang telah menetapkan dan memilih kami untuk berkarya di tempat yang Tuhan percayakan kami boleh berkarya, baik dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dimanapun Tuhan percayakan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhanlah yang akan menolong kami mewujudkan itu dengan baik. Kami berdoa untuk perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami di tengah-tengah jemaat Sidoarjo, keluarga Bapak Jusak Ampulembang, Bapak Kuspa Margalande, Bapak Markus Patiung, keluarga Bapak Henry Purwaning Pasulu, keluarga Bapak Edison Peritonga, keluarga Bapak Samuel Ruse, keluarga Bapak Yohanes Bangga, keluarga Ibu Irma Pabunga. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan, kami mendoakan perjalanan hidup segenap keluarga kasih kami ini, Tuhanlah yang akan senantiasa memberkati. Mendoakan bagi jemaat yang sakit, Tuhan topang dan pulihkan keadaan mereka sehingga kembali sehat semula. Berdoa bagi yang berulang tahun, sekaligus hari ini kami berdoa buat kasih kami Ibu Asri Christine Natalie Kendek atau mamanya Tia. Tuhan berkati, tetap sehat dan sukacita senantiasa dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan, baik di tengah-tengah keluarga, dalam pelayanan, dan dalam segala usaha yang Tuhan topang untuk berkati berjalan dengan baik.
Mendoakan pelayanan Masjid Gereja Raja Jemaat Sidoarjo, Tuhan berkati agar semuanya berjalan dalam kemuliaan Tuhan dan menjadi pelayanan yang luar biasa di tengah-tengah jemaat. Demikian juga bagi keluarga jemaat Tuhan yang ada di perantauan, Tuhan juga tetap memberkati dan menolong mereka. Sungguh Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Tuhanlah yang menjadi pandu dan kekuatan kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dengan jemaat Tuhan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.